Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan Afitri Wijayanti dengan NIM 257 dan Chandra Dewi Maharsi dengan NIM 259 akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Alih Fungsi Lahan Pertanian di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan ditinjau dari prinsip pengelolaan agraria dan perbandingan dengan kebijakan lahan pertanian abadi di Belanda. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari artikel kami. Pertanian memiliki peranan penting dalam ekonomi Indonesia dengan memastikan ketahanan pangan dan menyerap tenaga kerja. Namun, perubahan penggunaan lahan, khususnya peralihan dari lahan pertanian ke lahan pertanian, menjadi tantangan besar. Perkembangan infrastruktur, industrialisasi, dan urbanisasi dapat mengancam ketersediaan pangan lokal dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan agraria telah diimplementasikan tetapi seringkali terhambat oleh konflik antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan perlindungan lahan pertanian. Belanda menjadi salah satu contoh efektif dalam pengelolaan lahan pertanian dengan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan. Perbandingan kebijakan kedua negara diharapkan dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam kelola lahan. Selain itu, banjir akibat luapan air sungai menjadi masalah di Indonesia, terutama di daerah dataran rendah. Penelitian menggunakan model prediksi dan citra satelit menunjukkan data adanya peningkatan lahan terbangun, sementara hutan dan sawah menurun. Lahan terbangun, perkebunan, dan badan air di wilayah studi menunjukkan stabilitas, sedangkan sawah mengalami penurunan. Model prediksi juga menunjukkan akurasi tinggi untuk memproyeksikan perubahan penggunaan lahan hingga tahun 2050. Proses produksi dan manajemen sumber daya lebih efisien berkat teknologi elektrolisis dalam menghadapi masalah seperti beban listrik tinggi, penggunaan udara, dan kendala infrastruktur. Penilaian menunjukkan Tiongkok, Jerman, dan Amerika Serikat siap, sementara yang lain mengalami kendala. Regulasi, infrastruktur, dan integrasi digital diperlukan untuk meningkatkan skalabilitas GH. Kerangka kerja disediakan untuk menilai penyebaran GH dan strateginya dalam mencapai energi nol bersih. Berdasarkan latar belakang di atas, berikut rumusan permasalahan yang didapatkan. Yang pertama, bagaimana dinamika alih fungsi lahan pertanian di Indonesia dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional. Yang kedua, bagaimana sistem perlindungan lahan pertanian diterapkan di Belanda dan rekomendasi untuk masa mendatang. Urgensi dari artikel kita bahwa artikel ini penting karena alih fungsi lahan pertanian di Indonesia semakin meningkat yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Urbanisasi dan kebutuhan infrastruktur mengakibatkan lahan pertanian produktif berkurang. Oleh karena itu, diperlukan analisis tentang pengelolaan agraria yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Perbandingan dengan kebijakan lahan pertanian abadi di Belanda memberikan wawasan tentang pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Dengan memahami strategi sukses dari negara lain, Indonesia dapat mengambil langkah untuk melindungi lahan pertaniannya. Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong diskusi tentang pentingnya melestarikan lahan pertanian untuk masa depan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Tingginya alih fungsi lahan pertanian di Indonesia disebabkan oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur dan ekspansi komoditas non-pangan. Hal ini diperburuk oleh pengelolaan agraria yang kurang memperhatikan keamanan lahan jangka panjang dan keterikatan sosial di suatu tempat. Pengaruh negatif dari kondisi ini sangat signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diadopsi prinsip konservasi lahan permanen yang terinspirasi oleh model kebijakan lahan pertanian abadi dari Belanda yang harus disesuaikan dengan konteks sosiologis dan ekologis di Indonesia. Ini bisa menjadi langkah kebijakan yang efektif untuk mengurangi risiko tersebut. Memasuki hasil dan pembahasan, yang pertama ada dinamika alih fungsi lahan pertanian di Indonesia dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional. Gambaran dinamika alih fungsi lahan pertanian di Indonesia. Alih fungsi lahan pertanian di Indonesia merupakan masalah rumit yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peralihan lahan sawah menjadi area non-pertanian dan konversi hutan.
Hal ini menimbulkan konflik antara kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan. Akuisisi lahan oleh perusahaan, terutama di sektor perkebunan, seringkali merugikan masyarakat pedesaan dan menciptakan ketegangan sosial. Kebijakan politik dan infrastruktur berpengaruh pada alih fungsi lahan, misalnya dalam proyek Ibu Kota Nusantara yang beresiko menambah bencana lingkungan. Selain itu, keputusan petani dipengaruhi oleh keterikatan tempat dan diperlukan pendekatan multi kriteria untuk penggunaan lahan yang berkelanjutan. Penelitian tentang potensi korban di lahan pertanian dan hutan. Kebijakan agraria harus mempertimbangkan dimensi sosiologis dan psikologis agar alih fungsi lahan tidak mengurangi kapasitas produksi dan ketahanan pangan. Selanjutnya, ada dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan nasional. Fenomena alih fungsi lahan pertanian di Indonesia seperti konversi sawah menjadi permukiman atau infrastruktur mengancam ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan penting untuk stabilitas sosial dan ekonomi, tetapi konversi lahan yang cepat mengurangi produksi pangan dan meningkatkan ketergantungan pada impor. Perubahan penggunaan lahan yang berlebihan mengganggu keseimbangan ekosistem dan potensi produksi pangan di masa depan. Pengurangan area sawah akan berdampak pada ketersediaan pangan. Selain itu, alih fungsi lahan menyebabkan degradasi tanah yang beresiko menurunkan produktivitas pertanian. Kebijakan pengelolaan lahan di Indonesia cenderung fokus pada produksi besar tanpa memperhatikan keamanan tanah. Persaingan antara kebutuhan pangan dan bahan bakar, terutama dari industri kelapa sawit, juga mendorong alih fungsi lahan. Tantangan alokasi lahan di Indonesia membuat pemerintah harus memilih antara kemandirian, energi, dan ketersediaan pangan. Permintaan minyak sawit untuk biodiesel dan pangan memicu alih fungsi lahan yang berdampak pada produksi pangan pokok. Kurangnya lahan pertanian dapat merugikan sistem pangan lokal dan ketahanan pangan rumah tangga, mengakibatkan penurunan akses makanan yang cukup dan berkualitas. Kemampuan keluarga mengakses makanan terkait erat dengan kebiasaan pemberian makan pada balita, penting untuk mencegah masalah gizi seperti stunting. Oleh karena itu, menjaga lahan pertanian penting untuk kesehatan generasi mendatang. Solusi multifungsi seperti pengembangan pohon aren dapat meningkatkan keamanan pangan dan keberlanjutan sumber daya lahan. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk pengelolaan agraria yang adil dan integrasi kebijakan untuk mencegah konversi lahan pangan. Kemudian saya akan melanjutkan tentang sistem perlindungan lahan pertanian yang diterapkan di Belanda dan rekomendasi untuk masa mendatang. Yang pertama, perlindungan lahan pertanian yang diterapkan di Belanda. Studi zonasi untuk lahan pertanian produktif menghadapi tantangan karena penggunaan lahan yang beragam. Lahan ini dapat digunakan untuk berbagai aktivitas seperti perumahan, komersial, industri, konservasi, produksi energi, dan pariwisata. Untuk menetapkan zonasi yang tepat, penting untuk mempertimbangkan politik kepemilikan teritorial. Wilayah Tanah Hitam Timur Laut memiliki ekosistem yang kaya, namun perubahan iklim dan modernisasi pertanian telah meningkatkan perubahan penggunaan lahan. Kebijakan tata guna lahan bisa terpengaruh oleh bias perilaku, dan intervensi yang diuji dapat membantu meningkatkan kebijakan ini. Reformasi agraria dianggap penting untuk memperbaiki ketimpangan dan meningkatkan pertanian di negara berkembang, dengan beberapa pemerintah menggabungkan sumber daya dalam koperasi. Di Eropa, populasi kini menghadapi masalah penelantaran lahan pertanian akibat perubahan struktur sosial dan demografi. Banyak negara bagian membatasi kepemilikan lahan pertanian asing karena khawatir tentang ketahanan pangan nasional. Kemudian saya akan melanjutkan tentang yang kedua, kebijakan untuk masa depan Indonesia. Deforestasi di daerah ini meningkat karena perkembangan infrastruktur yang cepat dan kompleksitas kegiatan ekonomi. Deforestasi menyebabkan masalah seperti pasokan udara yang buruk, tanah longsor, dan penurunan populasi burung rongkong. Untuk mengukur deforestasi, perlu dilakukan penilaian perubahan tutupan lahan
menggunakan citra Landsat. Studi global menemukan paradoks perkotaan dalam kota dengan ekosistem sosial ekonomi yang kompleks yang terjadi saat pembangunan perkotaan pesat. Pulau kecil dengan ukuran kurang dari 2.000 km persegi dan populasi kurang dari 500.000 menghadapi risiko besar jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan masalah sosial dan lingkungan serta mempengaruhi tata kelola. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengatasi kebakaran hutan melalui undang-undang dan regulasi. Sektor pertanian termasuk metode tradisional dan pengembangan kelapa sawit berkontribusi terhadap risiko kebakaran terutama di Sumatera dan Kalimantan. Baik, kesimpulan dari PPT kami adalah tantangan utama untuk ketahanan pangan Indonesia adalah alih fungsi lahan pertanian akibat industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan urbanisasi. Hal ini mengancam produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip pengelolaan agraria yang fokus pada pelestarian lahan pertanian sangat penting. Indonesia perlu belajar dari kebijakan jangka panjang Belanda dan menerapkan zonasi penggunaan lahan yang ketat. Dukungan keuangan untuk pertanian berkelanjutan serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan wilayah. Kebijakan yang lebih ketat dan terintegrasi diperlukan untuk melindungi lahan pertanian dan menjamin ketahanan pangan di masa depan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.